Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi koordinat kartesius pada mata pelajaran Matematika kelas 8 di semester 1. Langsung saja ya kita masuk ke materinya. Di sini kita akan mempelajari istilah pada bidang kartesius. Ya, perhatikan gambar ini. Di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, gambar ini kita sebut sebagai bidang kartesius. Nah, sekarang apa sih itu sumbu X dan apa sih itu sumbu Y? Ya, kita bahas ya. Sumbu X adalah sumbu yang membentang secara horizontal dari kiri ke kanan. Perhatikan ya, yang warna merah ini namanya sumbu X ya, yaitu sumbu yang membentang secara horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian sumbu Y adalah sumbu yang membentang secara vertikal dari atas ke bawah. Ya, perhatikan ini yang berwarna biru tua ya. Ini namanya sumbu Y. Kemudian ada juga yang namanya titik pusat. Ya, titik pusat adalah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik pusat ini ada di titik 0 ya. Oke, selanjutnya dari titik 0 ke atas ya, ini Y positif ya. Kemudian dari titik 0 yang mengarah ke bawah, ini Y negatif. Kemudian dari titik 0 ke kanan, itu berarti X positif ya. Kemudian dari titik 0 yang mengarah ke kiri, berarti X negatif. Paham ya? Kita lanjut. Nah, posisi titik pada bidang kartesius itu ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. Ya, seperti ini penulisannya di dalam kurung X, Y. Ya. Nah, di mana X ini biasanya kita sebut sebagai apsis, sedangkan Y kita sebut sebagai ordinat. Ya, perhatikan gambar ini ya. Kita bahas contohnya. Koordinat titik A. Nah, di sini ada titik A. Kita cari koordinat titik A. Ingat, tadi koordinat berarti XY ya. Kita cari nilai X-nya dulu ya. Kita cari nilai X-nya berapa? Nah, kita tarik garis ya. Kita tahu nilai X-nya berarti 2. Kemudian nilai Y-nya berapa? Nah, kita tarik garis teman-teman. Berarti nilai Y-nya negatif 4. Sehingga didapatkan koordinat titik A yaitu 2, negatif 4. Paham ya? Sekarang kita cari apsis titik A-nya. Nah, tadi kita tahu ya, apsis itu berarti X-nya ya. X-nya berapa? Nah, ini ya. Tadi sudah kita tarik garis, X-nya 2. Kemudian ordinat titik A-nya. Ordinat tadi kita tahu, ordinat itu Y-nya ya. Y-nya berapa nilai Y-nya? Negatif 4. Mudah ya. Sekarang kita lanjut. Bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Ya. Nah, kita bahas ya. Kuadran pertama yaitu X positif dan Y positif. Di mana daerah kuadran 1? Perhatikan ya gambar ini. Nah, kuadran 1 itu X positif ya, berarti dari titik 0 ke kanan ya, X positif. Kemudian ada Y positif dari titik 0 ke atas ya. Nah, ini namanya kuadran 1 ya, daerah kuadran 1. Kemudian kuadran 2 yaitu X negatif dan Y positif ya. Berarti dari titik 0 mengarah ke kiri ya, berarti X negatif, kemudian dari titik 0 ke atas ya, berarti Y positif ya. Ini daerah kuadran 2. Selanjutnya kuadran 3. X negatif dan Y negatif ya. Berarti dari titik 0 mengarah ke kiri ya, X negatif, kemudian dari titik 0 mengarah ke bawah, Y negatif. Nah, ini daerah kuadran 3. Kemudian yang terakhir, kuadran 4, yaitu X positif dan Y negatif. Di mana daerah kuadran 4? Perhatikan ya, di sini dari titik 0 mengarah ke kanan ya, berarti X positif. Kemudian dari titik 0 mengarah ke bawah
ya, berarti Y negatif. Nah, ini daerah kuadran 4. Nah, selanjutnya perhatikan tulisan yang di kotak warna oranye ini ya. Jika ada soal yang ditanya jarak titik terhadap sumbu X, berarti kita ambil nilai Y positif. Kemudian, kalau ada soal yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X positif. Ya, jadi kebalikannya. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh soal ya. Di sini ada titik A ya, titik A. Koordinatnya berapa titik A ini? 3,5 ya. Nah, kita tahu ya bahwa 3-nya itu sebagai X ya, kemudian 5-nya sebagai Y ya, titik X dan titik Y ya. Nah, selanjutnya kita cari jarak terhadap sumbu X. Nah, ingat rumusnya tadi jarak titik terhadap sumbu X, berarti kita ambil nilai Y-nya. Berapa nilai Y-nya? 5 ya. Kemudian jarak terhadap sumbu Y. Lihat lagi kotak yang berwarna oranye ini. Jarak titik terhadap sumbu Y, berarti kita ambil nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? 3. Nah, ini untuk cara cepatnya ya teman-teman. Kemudian cara manualnya gimana kalau tanpa menggunakan rumus ini? Nah, perhatikan ya. Tadi kan titik A-nya di koordinat 3,5 ya. Kita hitung nih jarak terhadap sumbu X. Ya, berarti kita di sini nih mulainya nih dari 5 ke titik 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? 5 nilainya, kemudian jarak terhadap sumbu Y. Nah, berarti kita mulai dari 3 sampai 0 nih. 1, 2, 3. Benar ya nilainya 3. Seperti itu ya kalau tanpa menggunakan rumus. Jadi, rumus ini gunanya untuk mempercepat kita dalam mengerjakan. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Ordinat dari titik 2, negatif 3 adalah, nah sekarang kita bahas posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. Ya. Nah, ingat, tadi X-nya dinamakan dengan absis, sedangkan Y-nya dinamakan dengan ordinat. Ya, sedangkan pertanyaan tadi, ordinat dari titik A2, negatif 3. Jadi, ordinatnya yang mana? Yang Y ya. Y-nya yang nilainya negatif 3. Jawabannya yang A. Selanjutnya, koordinat titik A adalah berapa koordinat titik A? Nah, berarti yang ini ya teman-teman. Perhatikan gambarnya. Sekarang, kita tahu ya, koordinat selalu dimulai dengan XY. Jadi kita cari dulu nilai X-nya, kemudian Y-nya. Ya. X-nya berapa? Nah, kita tarik garis ya. X-nya bernilai 5, kemudian Y-nya negatif 2. Sehingga koordinat titik A adalah 5, negatif 2. Jawabannya yang B. Nah, itu tadi pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.